Matamu itu picek. Matamu picek itu. Jancuk jaran kon niku anjen. Matamu picek itu. Jancuk jaran kon niku anjen. Dobol kamu tenan. Walaupun jenggotan, walaupun batuknya ireng, walaupun cingkrangan, Rasulullah nggak pernah megang dada. Matamu picek. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Nggak masalah. Kata-kataku yang kasar, yang buruk keluarkan semua, jangan disensor. Iki aku yang ini ki wong wis. Gak butuh sanjungan, gak tayak-tayakan lagu iki wis. Terserah, aku kudu ngomong kasar ya kasar, halus ya halus. Nggak usah diedit. Gak masalah. Tidak ada pengajian dalam acara ini. Semuanya menghibah, menyudutkan, dan memprovokasi. Kalau saya lihat dari matanya antum emosi. Saya emosi. Dengar dulu. Oh ya sudah, baik. Semua buku saya, semua YouTube saya sudah ini maling, ini mantan maling. Sudah, mau apa? Semua buku saya, semua YouTube saya sudah ini maling, ini mantan maling. Sudah, mau apa? Mau apa? Ini namanya dalil kearifan lokal, dalil perasaan. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab itu, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Saya nggak pernah mondok. Nggak usah pakai dalil fikih. Saya nggak ngerti dalilnya. Saya nggak ngerti Al-Qur'annya. Saya nggak ngerti dalilnya. Saya nggak ngerti Al-Qur'annya. Jika ada yang melakukan provokasi berarti dia kecebong, sudah. Jadi kalau Anda tidak mau kita katakan kecebong, jangan provokasi. Ini saya pegang bendera tauhid. Ayo katakan radikal, tak colok matamu sama ini, ayo. Anda mau apa? Jancuk kono wanjane. Mingkem cangkemmu, melek matamu. Nih, tak culuk matamu sini. Jangan-jangan matamu kesungkulan duit. Anaknya gubernur ketahuan ngentot di hotel. Radikal terserah, ayo. Capek radikal terserah. Aku radikal. Yang pantas dibubarkan bukan HTI, saudaraku. HTI itu hanya menyuarakan khilafah. Ya, bukan HTI yang dibubarkan. Jadi menurut saya ulama itu bukan yang bersorban, bukan yang berjenggot, bukan yang hafal Quran, bukan hafal hadis. Itu hanya piranti pelengkap. Jauh di atas itu semua, ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Bisa lurah, bisa petani, bisa pedagang. Antum ini semua bisa jadi ulama. Yang penting di dalam hatimu ada takut kepada Allah. Di Jakarta sudah sedikit ulama, walaupun hafal Quran. Di Jakarta sudah sedikit ulama, walaupun hafal Quran. Bisa dijual Al-Qurannya itu Pak dengan harga yang murah. Jadi antum ulama ini. Pedagang di pasar ada takut kepada Allah, nggak bisa ngurangi timbangan. Lurah takut kepada Allah, bijaksana. Ulama semua. Jadi kalau menurut ayat ini, bagi saya Tuan Guru Bajang sudah bukan ulama. Kalau menurut ayat ini, bagi saya Kiai Ma'ruf Amin sudah bukan ulama. Jadi ada orang mondoknya nggak jelas, struktur keilmuannya nggak jelas, tapi sudah berani menafsiri Quran dengan nalarnya sendiri. Itu kan berbahaya. Setelah menafsiri ayat dengan nalarnya sendiri, dia ini terus lantas menghakimi orang lain, menghakimi atau menilai atau menjustifikasi orang yang kualitas surat Fatir itu ayat 28 menafsiri itu
Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Lah itu ditafsiri begini. Sapa wae, siapa saja yang memiliki rasa takut pada Allah maka dia ulama. Gitu. Siapa saja yang memiliki rasa takut pada Allah dia ulama. Siapa saja, tukang becak, tukang ojek, bakul bakso, siapa saja. Nah sampai sini itu sudah keliru. Apalagi dia mengatakan surat Fatir ini surat Al-Fatir, boleh kan keliru nih. Ngucap suratnya saja keliru. Ngucap nama suratnya saja itu keliru. Fatir dikatakan sebagai surah apa? Al-Fatir, itu kan salah. Padahal penamaan surah itu istilahnya tauqifi, langsung diulang dari Allah. Ya, Fatir, Al-Fatir, itu Yasin Al-Yasin, kan kacau. Ngomong nama surat saja keliru. Berani menafsiri Quran dengan nalarnya sendiri. Itu nek orang bodoh tidak berani. Jadi modal pertama orang berani menafsiri Quran dengan nalar sendiri itu satu, bodoh wis ngono tok. Kelas profesor kalah tenan adoh. Ya, jadi pokoknya kalau punya rasa takut, wah, ulama lah itu saya keliru. Padahal logikanya tidak seperti itu. Logikanya yang dibangun di dalam tafsir yang sering kita pelajari bersama, baik itu tafsir Jalalain, tafsir Sawi, atau tafsir Fakhrur Razi, Mafatul Ghaib itu, bahwa innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang itu bisa memiliki rasa takut, syaratnya yang mutlak itu harus pakai ilmu. Begitu loh. Ya. Orang bisa memiliki rasa takut pada Allah itu harus berilmu. Kalau tanpa ilmu niscaya tidak bisa memiliki rasa takut kepada Allah. Lagi diwale, pokoknya nek sing duwe rasa wedi marang Gusti Allah ulama. Lho kan keliru. Yang benar orang bisa memiliki rasa takut pada Allah syaratnya harus berilmu. Oh, gitu loh. Mengucap nama surahnya saja tidak benar. Bacaannya saja belepotan. Menafsiri dengan nalarnya sendiri. Tiba-tiba berani mengatakan gara-gara cuma beda pilihan pilpres, presiden, beda pandangan politik, berani mengatakan sekelas Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuan Guru Bajang bukan ulama karena dia berseberangan dengan dia. Mereka bukan ulama lagi karena mendukung petahana. Oh, itu kan konyol. Padahal Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah kiai, sudah profesor, punya pondok, santrinya banyak, keturunannya Syekh Nawawi Banten. Dan yang satu lagi Tuan Guru Bajang itu ya juga punya pondok, santrinya ribuan. Setahu saya yaitu lulusan Kairo. Wah, ini wong loro hebat-hebat. Tiba-tiba hanya gara-gara beda pilihan presiden oleh orang nggak jelas ini, oh itu bukan ulama lagi. Lah hebat toh ya wong kuwi mau. Ternyata konon katanya mantan sales pembalut, ngono lho. Mantan sales pembalut menilai seorang kiai, seorang profesor sudah bukan ulama lagi. Ini kan konyol. Maka dari itu di dalam kitab yang kita pelajari, kitabnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Adabul Alim wal Muta'alim itu kan jelas di pasal adab murid terhadap syekhnya, terhadap gurunya kan diantaranya proses mencari kiai, proses mencari guru itu enggak sembarangan. Karena sebagian ulama salaf mengatakan hadzal ilmu din. Ilmu ini agama. Fangzuru, maka lihatlah
dari siapa engkau mengambil agama itu, dari siapa engkau mengambil ilmu tersebut. Maka untuk urusan ilmu agama itu harus hati-hati, cari guru, cari kiai, cari ustadz, cari syekh, atau bahkan cari gus, ya, yang keilmuannya jelas. Keilmuannya jelas, dia dulu apakah pernah mondok di mana, apakah lulusan Timur Tengah, misalkan Kairo atau mana, dia harus jelas. Dia harus sempurna dalam ilmu syariat, misalkan Safinatun Najah khatam, Fathul Qorib khatam, Fathul Mu'in khatam, Fathul Wahab khatam, Mughnil Muhtaj pengalaman, ya. Terus kitab Tuhfah, Syarah Muhadzab sudah biasa mempelajari itu dari tafsir Jalalain, Sawi, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, bahkan tafsir Tontowi atau tafsirnya Qurtubi dan semacam-macamnya. Terus ilmu nahwunya mulai dari jurumiyah sampai alfiyah sampai balaghahnya sampai manteknya. Itu ya harus pernah khatam semua. Gitu loh, ya. Terus dia tuh pernah suhbatul ulama, suhbatul masyayikh, pernah kumpul ngaji bareng bersama para kiai-kiai, para guru-guru terdahulu. Bukan belajar dari Google, ya, atau dari toko buku, beli buku terus dibaca 1 jam 2 jam, tiba-tiba jadi ustadz. Alumni penjara ke toko buku dibaca, mendadak menjadi ustadz. Katanya belajar ilmu autodidak. Wah, ngono. Kan medeni iki ilmu agama ora ilmu otomotif. Ya, orang kalau berilmu nanti melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.